Akan tetapi perlu kita ketahui, ketika pada era sekarang ini banyak jargon yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka jargon tersebut kurang tepat. Karena kita sebagai umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdiyah memang dari dulu itu kepada Al-Quran dan hadis. Tapi perlu diketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bisa diterjemahkan, difahami dengan tanpa menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqahana fid din wa 'allamna 'ilmal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, kembali lagi kita belajar bersama dalam channel kami, channel YouTube kami, channel HM Al-Inarah 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Al-Quran, dari mulai definisi, penamaan, dan juga yang lainnya. Dimulai dari yang pertama, yaitu Al-Quran adalah kitab suci ataupun undang-undang yang dimiliki oleh umat Islam. Kitab undang-undang itu tidak bisa terlepas dari kita sebagai umat Islam. Di samping Al-Quran, ada pula hadis, ada pula qiyas atau analogi, ada pula ijma', konsensus. Teman-teman yang saya cintai, untuk memahami Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan mata telanjang. Artinya, kita juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu yang lainnya untuk mendukung kita memahami Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang seakan-akan bertabrakan satu sama lainnya, yang seakan-akan tidak sama dengan hadis ataupun semacamnya. Karena Al-Quran sendiri dalam satu riwayat dikatakan bukan terdiri dari bahasa Arab saja. Ada beberapa bahasa yang bukan dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab sendiri, bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang gramatikalnya cukup sulit. Ketika kita berbicara qoma zaidun, atau zaidun qaimun, atau inna zaidan qaimun, atau kana zaidun qaiman, maka kita hanya bisa menerjemahkan lafaz-lafaz yang tadi saya sebutkan sebagai Zaid berdiri. Padahal ada beberapa kalimat yang terbuang sehingga akan mengurangi artinya. Karena di dalam bahasa Arab ada istilah ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Bertambahnya huruf maka akan bertambah pula makna. Ada naksul harfi, naksul makna. Mengurangi huruf maka juga mengurangi makna. Atau taghyirul harfi, taghyirul makna. Merubah huruf pun juga merubah maknanya. Ambil contoh pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam lafaz ya, di dalam huruf ya ada tasydid atau dibaca dengan cara menekan, seperti ada dua huruf, yang satunya mati. Kalau kita membacanya tidak dengan bertasdid, maka akan menimbulkan arti yang sangat luar biasa berbeda dari apa yang dituju oleh Al-Quran. Pada di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ mempunyai arti hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu Allah aku memohon pertolongan. Akan tetapi ketika lafaz dia-nya tidak bertasdid, maka akan menimbulkan sebuah makna yang sedikit berbeda, bukan sedikit lagi, bahkan sangat berbeda, yaitu berarti iyakanya adalah matahari. Maka akan menimbulkan tujuan atau arti yang tidak disesuai, yang tidak sesuai atau yang tidak dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Teman-teman yang saya cintai,
Untuk memahami Al-Quran, kita juga harus mempelajari nahwu shorof. Untuk mempelajari Al-Quran, kita juga harus memahami kaidah-kaidah usul fikih. Untuk memahami Al-Quran, kita juga harus memahami aspek balaghah atau ilmu balaghah yang terdiri dari ma'ani, bayan, dan badi'. Karena dengan tanpa itu, kita tidak akan bisa mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan seutuhnya. Teman-teman yang saya cintai, dewasa ini banyak sekali orang-orang yang merasa alim, orang-orang yang merasa dirinya sudah mampu berbicara di dalam masalah agama. Padahal membaca Al-Quran pun dia tidak bisa. Ada waqaf, ada wasol, ada mad, dan juga yang lain-lainnya kaidah tajwid. Di dalam kaidah tajwid mereka tidak bisa, mereka tidak tahu bagaimana ketika ada ayat yang dibaca atau berhenti tidak di dalam waqaf, dan juga mengulangnya tidak murojaah atau langsung meneruskan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, tapi mereka merasa sudah pantas dan sudah mampu. Padahal di dalam membaca Al-Quran pun kita harus mempelajari yang dinamakan ilmu tajwid, yaitu ilmu untuk membaca Al-Quran secara mujawad, secara baik dan benar, seperti apa yang telah turun-temurun dari mulai Nabi Muhammad ajarkan melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampai kepada sahabat, tabi'in, salafun as-solih, dan kemudian turun kepada kita. Teman-teman yang saya cintai, Quran sendiri banyak sekali secara bahasa, secara etimologi, banyak sekali yang mengartikan berbeda-beda. Dari mulai dasar katanya, ada yang berasal dari qara'a, yang berarti qara'a yaqra'u Qur'anan, atau berarti observasi, penelitian, atau ada yang mengatakan membaca, karena berbeda ketika lafadz qara'a dan lafadz tala. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu membaca secara bebas, akan tapi ketika menggunakan lafadz qara'a maka tidak hanya membaca tapi juga mengobservasi atau meneliti. Ada pula yang mengatakan Al-Quran itu bukan dari lafadz qara'a tapi dari lafadz qarana, yang artinya qarana itu adalah mengiringi. Ada pula yang mengatakan Al-Quran itu berasal dari lafadz qarinah atau indikator. Yang terakhir, menurut pendapat daripada Imam Syafi'i, yaitu mazhab kita, bahwa Al-Quran tidak ada bentukan lafadznya, atau dalam artian Al-Quran itu lafadz Al-Quran itu memang dari sananya dicetak untuk Al-Quran sendiri, seperti kata Taurat, kata Zabur, Injil, yang semuanya tidak ada bentuk katanya, bentuk asalnya. Memang kalimat-kalimat tersebut atau lafadz-lafadz tersebut diperuntukkan atau dikhususkan untuk kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, begitu juga yang ada di dalam Al-Quran. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, secara terminologi, Al-Quran mempunyai pengertian yang berbeda antar ulama. Yang pertama, kita akan menguraikan, atau menurut saya ini adalah pendapat yang yang paling panjang mengenai definisi Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam mendefinisikan sesuatu, kita itu harus jami' dan mani'. Jami' itu mengumpulkan, mani' itu mencegah. Apa maksudnya? Mengumpulkan ciri-ciri terhadap sesuatu yang kita definisikan, dalam hal ini Al-Quran. Mani' itu mencegah ciri-ciri yang lain yang bukan masuk pada yang kita definisikan, yaitu Al-Quran. Yang pertama, menurut paling lengkap menurut pendapat saya adalah, yang saya ketahui adalah pendapat dari Syekh Ali As-Sobuni, salah satu pengarang tafsir Ayatil Ahkam, Ruwaikhul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Beliau baru saja wafat sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam, al-maktub fil masahif, al-manqulu ilaina bitawattur, al-muta'abbadu bitilawatihi, al-mabdu'u bisuratil Fatihah, al-muhtatamu bisuratin Nas. Artinya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat.
Kepada siapa mukjizatnya? Kepada nabi kita atau nabi akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Kemudian ditulis di dalam mushaf-mushaf, lembaran-lembaran, kemudian sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir. Mutawatir itu adalah riwayat yang sangat kuat, artinya disampaikan kita secara mutawatir, berarti sampaikan oleh kita dengan banyak yang meriwayatkannya, sangat kuat. Kemudian al-muta'abbadu bi tilawatihi, dianggap beribadah ketika kita membacanya. Al-mabdu bi suratil Fatihah wal muhtatamu bi suratil Nas, diawali surat Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Itulah definisi yang dipaparkan Syekh Ali As-Sobuni, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Allah kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan juga sebagai undang-undang. Artinya yang terkandung di dalam Al-Quran itu mencakup keseluruhan, atau sebagai penyatu, sebagai amandemen terakhir daripada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, Suhufu Ibrahim, suhufnya Nabi Sith alaihi salam, itu disempurnakan oleh Al-Quran. Akan tetapi perlu kita ketahui, ketika pada era sekarang ini banyak jargon yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka jargon tersebut kurang tepat, karena kita sebagai umat Islam yang ahlus sunnah wal jamaah ala thariqatin nahdiyah memang dari dulu itu kepada Al-Quran dan hadis. Tapi perlu diketahui bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bisa diterjemahkan, difahami dengan tanpa menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa penamaan. Ada tanzil yang diturunkan, ada pula Alkitab, ada pula Al-Furqan atau pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Karena kita ketika membaca Al-Quran dan memahaminya, maka kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan, bahwasanya khamar, meminum khamar itu adalah perbuatan, atau judi itu adalah juga perbuatan setan. Atau aqimus shalah, salat itu adalah wajib, dan yang lainnya. Mana yang hak dan mana yang batil ketika kita memahami Al-Quran akan terlihat semua. Ada pula yang mengatakan Al-Quran, penamaan Al-Quran sendiri yang tadi saya sebutkan sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat-ayatnya. Seperti tanzil, at-tanzil yaitu tanzilum mir rabbil alamin, atau az-zikr sebagai pengingat, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dzikra di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an, penamaan Al-Qur'an yaitu az-zikr, indikator bahwa Al-Quran itu sebagai pengingat. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka Al-Quran sudah mengingatkan kita. Atau Alkitab, seperti yang terdapat di dalam surat pertama, surat kedua di dalam Al-Quran, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini, Alkitab ini, Quran yang dimaksud itu adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, hudal lil muttaqin, atau sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah penamaan-penamaan Al-Quran, definisi Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama. Lebih lanjut, ketika kita memahami Al-Quran, sekali lagi saya katakan tidak bisa difahami dengan mata telanjang, dengan tanpa menggunakan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti yang pernah terjadi oleh salah seorang gubernur di masa Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i mendapatkan surat dari seorang gubernur yang mengatakan bahwa gubernur pada waktu itu hafal Al-Quran dan hafal beberapa hadis, yang mengatakan di dalam suratnya bahwa, ya Imam Syafi'i,
Saya hafal Al-Quran, saya pun membacanya. Saya hafal beberapa hadis, saya pun membacanya. Tapi kenapa saya tidak bisa memahami secara terang, secara detail apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ketika kita memahami Al-Quran, ketika kita hendak memahami Al-Quran dan hadis, maka perlu diketahui bahwa di dalam setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai maksud yang berbeda-beda. Ada ayat yang sifatnya adalah mutasyabihat, serupa satu sama lainnya. Ada ayat yang bersifat khusus. Ada ayat yang bersifat umum. Ada ayat yang bersifat mujmal. Ada ayat yang bersifat mubayyan. Ada juga ayat yang bersifat nasikh, ada juga ayat yang bersifat mansukh. Seperti misalkan dicontohkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat ketika kita dalam keadaan mabuk. Di satu sisi innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Bahwa khamr itu adalah perbuatan setan dan juga kita harus menjauhinya. Seakan-akan di ayat yang pertama, seakan-akan Al-Quran mengharamkan kita untuk meminum minuman keras yang efeknya kita akan mabuk itu ketika akan melaksanakan sholat saja. Tapi di ayat yang kedua dikatakan bahwa khamr itu adalah perbuatan setan dan kita harus menjauhinya. Maka di sini ada ayat nasikh dan ada ayat mansukh. Ayat yang pertama, wala taqrabus sholata wa antum sukara, itu hanya ayat yang menerangkan pada waktu itu khamr tidak diharamkan secara total, hanya ketika hendak melakukan sholat saja, sesuai apa yang ada di dalam asbabun nuzul daripada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa pada waktu itu para sahabat habis berpesta, kemudian meminum khamr, kemudian ketika sholat sampai lupa membaca salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian sahabat itu mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun wa ana a'budu ma ta'budun, dan aku menyembah apa yang mereka sembah orang kafir. Lah di sini Allah menurunkan ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kemudian lebih lanjut lagi, akhirnya khamr secara mutlak diharamkan, atau meminum minuman keras itu secara mutlak diharamkan. Itu adalah sedikit penjelasan saya mengenai apa yang ada di dalam Al-Quran, baik secara definisi, etimologi, terminologi, baik itu etimologi dan terminologi, penamaan Al-Quran, kegunaan Al-Quran bagi kita, dan juga cara mempelajari Al-Quran. Untuk membaca kita harus mempelajari ilmu tajwid. Untuk memahami kita harus memahami ilmu nahwu, sharaf, usul fikih, dan juga balaghah agar kita memahaminya secara total. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.